Hai semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku di Ayah Story. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus pemotongan tubuh manusia yang diklaim merupakan kasus pemotongan tubuh manusia pertama di Indonesia, guys. Yang mana di kasus ini korban tidak diketahui sama sekali identitasnya sampai sekarang ini, cuy. Dengan kata lain, polisi juga sampai sekarang belum bisa mengenali siapakah identitas si korban dan si pelaku di kasus ini sebenarnya. Dan kasus ini juga merupakan kasus yang tidak terpecahkan sampai sekarang ini. Kasus ini juga merupakan kasus yang juga ditangani oleh dokter ahli forensik yang sangat legend di Indonesia, yaitu Dr. Abdul Munim Idris, yang merupakan dokter ahli forensik yang menangani kasus Martina yang udah gua ceritain di video yang kemarin ya guys ya. Silahkan tonton guys video yang kemarin cuy. Karena merupakan kasus yang sangat penting di Indonesia, Dr. Munim Idris juga sampai menulis kasus ini dalam buku yang ditulisnya sendiri berjudul Indonesia X-File. Buku tersebut juga menceritakan kasus besar di Indonesia dari kasusnya Presiden Soekarno sampai kasusnya Munir. Buat kalian yang belum baca buku Indonesia X-File ini, silahkan baca buku tersebut cuy, sangat seru banget guys. Yang kayaknya sampai sekarang ini masih dijual di toko-toko buku terdekat cuy. Oke, balik lagi ke topik. Kasus yang akan kita ceritakan kali ini bernama kasus Setiabudi 13 atau kasus mutilasi Setiabudi 1981. Atau banyak nih guys namanya guys, atau juga disebut juga kasus Pesona 13 yang sampai saat ini pelaku dan korbannya belum diketahui identitasnya sama sekali guys. Kasus ini bermula di tanggal 23 November tahun 1981 ketika dua orang satpam kantor PT Garuda Matra Motor yang baru selesai melakukan shift malam ya di pagi hari nih, setelah shift malam gitu guys, menemukan dua kotak kardus di trotoar Jenderal Sudirman Setiabudi Jakarta Pusat. Kedua kotak kardus tersebut mengundang perhatian satpam ini guys, kedua satpam ini cuy, karena di kardus tersebut tercium bau yang sangat menyengat banget nih guys, atau bisa dibilang bau busuk, serta kardus tersebut juga dikerubungi lalat gitu loh cuy. Kemudian di saat itu di tahun 80-an penemuan-penemuan kayak gini ini sangat sensitif nih guys ya. Sampai sekarang juga masih sensitif cuy. Takutnya malah jadi tersangka atau apa gitu kan ya. Lalu kedua satpam tersebut melaporkan penemuan kotak-kotak kardus tersebut kepada seorang polisi lalu lintas di sekitar jalan di Jenderal Sudirman yang sedang mengatur lalu lintas di jalan. Tetapi karena sedang sibuk mengatur lalu lintas yang sedang rame-ramainya saat itu, penemuan ini menjadi terlupakan guys. FYI, polisi lalu lintas yang saat itu di tahun 80-an emang bener ngatur lalu lintas sendiri nih cuy, di tengah jalan gitu guys ya, ambil bawa sempritan gitu cuy. Karena di tahun era-era 80-an tersebut belum mempunyai alat secanggih sekarang ini guys si polisi ini guys, yaitu CCTV di mana-mana. Maka dari itu polisi lalu lintas tersebut emang sedang sibuk-sibuknya ngatur jalan gitulah guys ya, apalagi di Jakarta guys. Kebayang gimana macetnya cuy, ngaturnya ribet banget guys di Jakarta itu cuy. Kemudian kedua kardus yang belum dicek oleh polisi tersebut masih tergeletak di trotoar pinggir jalan hingga ditemukan oleh dua orang pemulung guys. Ceritanya nih, pemulung tersebut mencoba mengangkat kardus ini guys karena berat dan gak bisa diangkat. Lalu karena penasaran nih dengan isi kardus tersebut apa, siapa tahu ada barang berharga yang bisa dikiloin mungkin. Dan ketika dibuka, pemulung tersebut kaget dan shock cuy karena ditemukan sebuah jasad yang telah dipotong-potong bagian tubuhnya dan sudah dipisahin gitu guys, tulang dari dagingnya guys. Jadi tulang sendiri, daging sendiri gitu cuy. Setelah dibuka, kardus pertama berisi 13 tulang dan sebuah kepala cuy. Gimana seremnya tuh guys, dengan kondisi tulang yang udah dipisahkan dari daging. Lalu kardus kedua terdapat 180 potongan daging guys, termasuk organ-organ dalamnya orang nih cuy, ya jantung, hati, paru gitu guys. Dan yang anehnya beberapa tanda-tanda tubuh seperti sidik jari yang bisa diidentifikasi siapa nih jasadnya ini guys. Telapak tangan juga, telapak kaki dan kepala tidak dihilangkan oleh si pelaku guys. Jadi masih utuh di kardus tersebut gitu cuy. Sementara itu bagian-bagian tubuh seperti anus, kandung kemih dan pankreas tidak ditemukan di kardus tersebut gitu guys ya. Dalam kata lain udah hilang guys. Karena saat itu di tahun 80-an belum ada kasus penghilangan nyawa yang dipotong
memotong-potong tubuhnya seperti ini menjadikan kasus ini sebagai kasus pemotongan tubuh pertama di Indonesia nih guys. Seperti udah gue jelasin di awal video ya guys ya, yang saat itu viral di koran-koran dan di media lainnya di Indonesia. Kemudian setelah diperiksa oleh polisi, kedua kardus tersebut dibawalah nih ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo guys, atau RSCM untuk diotopsi. Sesampainya di RSCM, dilakukanlah nih otopsi oleh dokter ahli forensik legend di Indonesia, yaitu Dr. Abdul Munim Idris. Dr. Abdul Munim Idris ini kemudian melakukan otopsi dengan cara menyusun potongan-potongan tubuh dan tulang korban menjadi jasad yang utuh selama kurang lebih 2 jam guys. Dan diperkirakan pelaku pemotongan tubuh korban dan pemisahan dagingnya tersebut dilakukan oleh kurang lebih 2 orang guys. Pelakunya 2 orang jadi ya guys ya. Dr. Munim Idris juga menjelaskan bahwa pelaku merupakan orang yang gak sembarangan nih, atau bisa dibilang expert lah cuy di bidang ini guys. Karena pemotongan tubuh tersebut dilakukan di kamar mandi. Buktinya potongan-potongan tubuh tersebut sangatlah bersih dari cairan merah. Ya semacam kata Dr. Munim Idris ini semacam untuk kambing guling lah gitu guys. Bener juga ya, gimana cara ngebersihinnya coba kalau nggak disiram dengan air yang mengalir dari kamar mandi guys. Masa dicuci di kali, keburu ketahuan orang dong ya. Organ dalam korban juga dipisah-pisah dengan rapi dari dagingnya. Tapi yang anehnya, seperti yang udah gue ceritain di awal, beberapa tanda-tanda tubuh seperti sidik jari, telapak tangan, telapak kaki, dan juga kepala tidak dihilangkan oleh pelakunya nih cuy. Seperti kayak nantangan polisi gitu guys, nantangin untuk mengusut kasus ini. Mungkin nih dalam hati si pelaku nih ya guys ya, mungkin coba kalau bisa usut dong kasus ini. Kayaknya sih gitu nih cuy. Karena di era tahun 80-an kasus pemotongan tubuh seperti ini belum pernah dilakukan sama sekali sebelumnya. Maka dari itu Dr. Munim Idris menyimpulkan korban tersebut tanpa identitas karena nggak ada nih dompet apalagi KTP di dalam 2 kardus tersebut. Dan korban diidentifikasi berjenis kelamin laki-laki, diperkirakan berusia 18 sampai 21 tahun gitu guys. Memiliki tinggi badan 165 cm dan memiliki kondisi fimosis atau penyakit kelainan pada organ vital laki-laki guys yang belum disunat gitu cuy. Dan ciri-ciri lainnya yaitu bertubuh tegak dan sedikit gemuk gitu guys. Selalu memiliki tai lalat yang menonjol di sekitar tubuhnya. Diperkirakan nih korban dihilangkan nyawanya dan dipisah-pisah tubuhnya sekitar 2 hari sebelum mayatnya ditemukan, tepatnya di tanggal 21 November 1981. Karena waktu itu juga belum ada nih scan sidik jari kayak di KTP zaman sekarang ini untuk mengetahui identitas korban, dan dalam kardus tersebut juga nggak ada dompet apalagi KTP. Polisi lalu menyebar foto dan ciri-ciri fisik dari korban dan mengharapkan ada keluarga atau kerabat atau tetangga atau teman atau sekedar orang yang kenal lah dengan si korban ini guys. Awalnya nih ratusan orang datang dan melaporkan ke kantor polisi dan mengaku kehilangan anggota keluarganya. Tetapi setelah datang untuk melihat jasad korban, tak ada satupun orang yang mengaku mengenal muka si korban alias tidak cocok dengan orang yang dicari gitu cuy. Sampai-sampai wajah korban ini pun dipampang di koran-koran seluruh Indonesia agar ada orang yang mengenalinya. Tetapi dari berbagai keterangan dan laporan yang dikumpulkan oleh polisi, tidak ada seorang pun yang cocok dengan orang yang dicari, alias nggak ada yang kenal sama sekali dengan korban nih guys. Apakah memang benar semua orang di seluruh Indonesia ini sama sekali nggak mengenal korban, ataukah tidak ada yang berani ngeklaim mengenal korban saat itu? Hingga akhirnya pada tanggal 27 November tahun 1981, setelah beberapa kali penyelidikan, polisi menemukan kebuntuan di kasus ini nih guys. Setelah mengalami kebuntuan, akhirnya korban pun dikebumikan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Dan sampai saat ini juga kasus ini masih juga belum terpecahkan tentang siapa sebenarnya nama si korban dan pelakunya. Nama korbannya aja nggak ada yang mengenali, apalagi mau nyariin pelaku ya guys ya. Tapi nih masyarakat menduga bahwa cara pelaku meletakkan jasad di pinggir jalan tersebut, yang notabene merupakan jalan yang ramai nih guys dan padat guys ya. Pelaku ini seolah-olah menunjukkan bahwa sebenarnya pelaku menginginkan aksinya tersebut dilihat oleh orang guys, atau mungkin juga ingin memberikan ancaman ke seseorang yang tidak diketahui.
Bener-bener sakit nih pelaku nih guys ya. Lalu karena kasus ini tidak bisa dipecahkan sama sekali dan pelaku tidak diketahui siapa sebenarnya dan tidak ditangkap oleh polisi nih guys, kasus ini gilanya malah menjadi role model atau inspirasi dari kasus-kasus pemotongan tubuh berikutnya di Indonesia. Mungkin karena pelaku nggak ketahuan dan tidak ditangkap polisi gitu guys, jadi inspirasi guys kasus Setiabudi 13 ini cuy. Kasus yang terinspirasi dari kasus Setiabudi ini seperti kasus Agus Nasir Atmawirya pada tahun 1989 di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, yang tega memotong-motong tubuh istrinya sendiri, dan si pelaku mengaku terinspirasi dari kasus Setiabudi 13 ini guys. Kemudian kasus yang terinspirasi dari kasus Setiabudi ini guys, yaitu kasus Muriani di tahun 2010 sampai 2012 yang tega menghabisi suaminya sendiri dengan memotong-motong tubuh suaminya menjadi beberapa bagian karena dengan alasan tidak diberi nafkah oleh suaminya guys. Menurut pengakuan pelaku, kasus Muriani ini juga terinspirasi dari kasus Setiabudi 13 ini juga cuy, karena polisi tidak bisa menangkap si pelaku penghilangan nyawanya tersebut guys. Gila bener ya cuy ya, malah kasus pemotongan tubuh malah dijadiin inspirasi coba guys ya. Tapi buat kalian yang di rumah atau dimanapun yang nonton video ini, jangan sekali-kali dicontoh ya guys ya perilaku yang nggak berperikemanusiaan seperti ini cuy, dan sangatlah kejam dan keji gitu cuy, karena kita harus saling menghormati dan menghargai orang lain di sekeliling kita juga guys, dan jangan ada permusuhan atau kekerasan dalam diri kita, karena nyawa manusia tidak sebanding nih dengan perilaku kejam yang aku ceritakan di kisah ini guys. Oke lah kalau gitu, gimana menurut kalian tentang kasus Setiabudi 13? Tolong tinggalkan komen di bawah ya guys ya, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Ayah Story, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.